Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas saya koneksi antar materi modul 1.4 daya positif. Saya Satriani SPDIR, guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam upaya menuntun murid sesuai kekuatan kodrat, potensi, dan keunikan yang dimilikinya, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perlu memaksimalkan nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk mendorong kolaborasi dalam upaya mewujudkan kepemimpinan murid. Ini termasuk nilai dan peran guru penggerak yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu visi guru penggerak. Melalui upaya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, memahami motivasi perilaku murid agar dapat menuntun murid menemukan solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang nilai-nilai kebajikan sesuai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Ini termasuk budaya positif. Selanjutnya, refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Baiklah, saya akan menjabarkan konsep-konsep inti yang terdapat di modul ini, di mana yang pertama yaitu disiplin positif, merupakan disiplin diri yang memiliki motivasi internal sebagai kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, teori kontrol. Nah, teori kontrol ini maka sebagai manusia berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri dan tidak dapat mengontrol orang lain. Kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru dan cara berpikir berdasarkan teori kontrol adalah menang. Kemudian, berdasarkan teori motivasi bahwa terdapat dua motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sementara motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Konsep inti berikutnya yaitu mengapa hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menciptakan disiplin murid. Karena hukuman merupakan hal negatif yang diterima seseorang akibat adanya suatu pelanggaran yang dilakukan. Sementara penghargaan merupakan hal positif yang diterima seseorang akibat suatu hal baik yang telah dilakukan. Hukuman membuat murid merasakan sakit dan berdampak jangka panjang. Sementara penghargaan dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi internal. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Penghargaan dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Kemudian lanjut, konsep inti berikutnya, mengapa penting memahami 5 kontrol posisi kontrol guru. Nah, di sini Goseng berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum dan membuat rasa bersalah adalah identitas gagal yang merupakan kontrol dari luar, sehingga tidak efektif untuk diterapkan. Sementara posisi kontrol sebagai teman dan pemantau adalah identitas berhasil namun masih merupakan kontrol dari luar, sehingga masih kurang efektif untuk diterapkan. Dan posisi kontrol sebagai manajer adalah identitas berhasil dan merupakan kontrol dari dalam diri, sehingga sangat efektif untuk dapat diterapkan. Selanjutnya, konsep inti 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang sama-sama perlu kita pahami. Yang pertama, 1. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis,
yaitu kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Kemudian biologis, di mana itu untuk mendapatkan keturunan, dan psikologis untuk mendapatkan rasa aman. Kemudian kebutuhan berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan, adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Konsep inti berikutnya yaitu mengapa perlu menyusun keyakinan kelas bersama murid. Nah, di sini sangat penting karena menurut saya keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dipilih berdasarkan peraturan-peraturan kelas yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan disiplin positif dalam kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas akan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya membentuk budaya positif. Kemudian lanjut, mengapa segitiga restitusi perlu diterapkan dalam menangani murid yang berbuat salah? Segitiga restitusi merupakan langkah menuntun seseorang untuk memperbaiki kesalahan dengan menumbuhkan kesadaran diri bahwa kesalahan yang dilakukan bertentangan dengan keyakinan diri atau nilai kebajikan universal yang diyakini sehingga dapat merencanakan atau membuat tindakan atau langkah yang muncul dalam diri untuk memperbaiki kesalahan mereka dan dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun hal menarik di luar dugaan saya adalah bahwa pemberian penghargaan atau hadiah adalah bentuk hukuman secara tidak langsung yang dapat menyebabkan kemunculan rasa benci yang merusak hubungan. Penghargaan pemberian hadiah yang dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi internal. Pertanyaan pemantik yang kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa dalam upaya menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya perlu memahami dengan baik siapa yang dapat mengontrol murid, memahami nilai-nilai kebajikan universal, kemudian memahami motivasi yang ada pada murid, memahami dampak dari pemberian hukuman dan penghargaan, memahami posisi kontrol sebagai guru, dan memahami kebutuhan dasar murid sehingga dapat menuntun murid untuk menyusun keyakinan kelas sebagai nilai kebajikan yang menjadi keyakinan diri untuk melakukan tindakan di kelas maupun di sekolah, menuntun murid untuk mengatasi masalah yang dilakukan dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer melalui praktek segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Nah, adapun pengalaman saya yang pertama yaitu mencoba mengontrol perilaku dan tindakan murid di kelas maupun di sekolah melalui peraturan yang telah disepakati dan konsekuensi yang akan diterima jika melanggar peraturan. Namun setelah mempelajari budaya positif, saya menjadi paham bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Kemudian pengalaman yang kedua yaitu membuat peraturan dan kesepakatan kelas bersama murid untuk dipatuhi. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa peraturan-peraturan yang dibuat perlu dijadikan keyakinan kelas dengan memilih nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai peraturan kelas agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri murid untuk berperilaku dan bertindak sesuai nilai keyakinan dalam diri murid. Kemudian pengalaman yang ketiga yaitu memberikan hukuman kepada murid sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin di kelas atau di sekolah. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa pemberian hukuman merupakan bentuk penegakan disiplin secara negatif yang dapat berdampak buruk bagi murid dalam waktu jangka panjang.
Pengalaman yang keempat yaitu memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian baik yang didapatkan murid. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa penghargaan menyebabkan kemunculan rasa benci yang merusak hubungan. Penghargaan atau pemberian hadiah dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi internal. Kemudian pengalaman yang kelima yaitu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman dan pemantau. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa keempat posisi kontrol tersebut kurang efektif untuk diterapkan. Sehingga posisi kontrol yang efektif diterapkan akan dapat menciptakan budaya positif di sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi untuk menuntun murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jujur, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut bercampur aduk. Saya merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan kepada murid saya selama ini. Marah dengan diri saya atas tindakan yang telah saya lakukan kepada murid saya selama ini. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya merasa senang dan bahagia karena memahami apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya pun merasa tertantang untuk dapat menerapkan konsep-konsep dasar budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Pertanyaan pemantik yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, hal yang sudah baik menurut saya adalah melibatkan murid dalam membuat peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama untuk dipatuhi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah membuat keyakinan kelas berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disepakati dengan memilih nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai peraturan kelas agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri murid untuk berperilaku dan bertindak sesuai nilai keyakinan dalam diri murid pada pembelajaran di kelas maupun aktivitas lain di sekolah. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah mengembangkan kompetensi sebagai manajer bagi murid sehingga dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menuntun murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan melalui penerapan segitiga restitusi. Tidak memberikan hukuman yang dapat membuat murid tersakiti secara fisik maupun psikis. Tidak memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid yang dapat menyebabkan kemunculan rasa benci yang merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi internal, dan tidak mencoba mengontrol murid melalui penegakan disiplin negatif. Pertanyaan pemantik yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya pada saat mengambil posisi tersebut adalah marah karena murid melanggar peraturan atau kesepakatan bersama atau melakukan tindakan yang negatif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Dengan perasaan saya sekarang lebih tenang dan tidak marah atau emosi ketika menghadapi murid yang berbuat salah. Perbedaannya adalah pada perasaan saya ketika menghadapi murid yang berbuat salah, di mana jika mengambil posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau, saya marah dan kesal kepada murid. Sedangkan ketika saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa lebih tenang dan tidak marah ketika menghadapi murid yang berbuat salah. Selain itu, murid terlihat lebih baik jika posisi kontrol manajer yang dipakai. Namun di sekolah saya memiliki tantangan dalam upaya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu murid yang sering membuat kesalahan memiliki karakter keras kepala dan tidak merasa salah atas apa yang dilakukan. Sehingga sebagai alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah melaksanakan segitiga restitusi secara bertahap kepada murid yang sering melakukan atau yang sering membuat pelanggaran di sekolah. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda perhatikan dan bagaimana Anda melakukannya?
Jawabannya pernah. Tahap yang saya perhatikan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Saya memperhatikan dengan memanggil murid menemui saya untuk berbicara berdua dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tentang tindakan yang dilakukan. Apa yang salah dari tindakan yang telah dilakukan menurut versi murid tersebut. Kemudian menanyakan apa yang bisa murid lakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian meminta komitmen murid terkait apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga ke depan saya akan menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dengan penerapan segitiga restitusi secara lengkap, mulai dari langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga murid dapat memunculkan motivasi dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi karena menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang diyakini murid. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ke-8 atau yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas Anda? Setiap konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah sesuai dengan yang telah saya pelajari secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM adalah mengenal karakteristik setiap murid dan tahap perkembangan murid serta memahami masalah perundungan yang sering terjadi tanpa disadari di kelas maupun di sekolah. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing sesuai tahap perkembangan usianya, sehingga sangat penting bagi guru untuk memahami karakteristik tersebut agar dapat memaksimalkan penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Demikianlah presentasi tugas dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.